record dan kemudian silakan adik-adik salah satu berdoa. Masuk, masuk. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau memulai pelajaran kami dari Pak Sukirno Tuhan. Kau berkati Pak Sukirno yang akan mengajar kami. Semoga apa yang disampaikan bisa kami simak dan kami pahami. Kau berkati juga alat yang kami pakai. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Pak Sukirno. Saya senang sudah sehat kembali. Minggu lalu tidak bisa mengajar karena sakit. Jadi kita bisa bertemu kembali di sini. Silakan Pak, saya sudah kalau ada makalahnya atau apa mau ditayangkan bisa ditayangkan. Oke Pak, baik. Pagi Pak, tapi Pak Jonathan, selamat pagi juga adik-adik di Borneo School Mission. Selamat pagi semuanya. Saya senang bisa mengajar kembali dan berharap bisa mengajar langsung di tempat. Kalau berkenan, ya. Praise the Lord. Ya, saya nggak bisa ngajar selama 2 minggu terakhir ini karena berbagai halangan. Tapi masih berusaha mengingat apa yang saya bagikan 2 kali sebelumnya. Pertama adalah tentang dasar-dasar pernikahan, kemudian saya bicara 3 minggu lalu tentang mengelola pengharapan. Nah, topik pada minggu ini adalah bagaimana mengelola konflik dalam rumah tangga. Apa yang harus terjadi kalau orang berantem, ya? Coba kita lihat di dalam slide yang saya tunjukkan saat ini. Saya istilahkan ini bagaimana berantem dengan sehat, ya. Ada cara orang berkonflik yang sehat, ada yang tidak sehat. Kita belajar yang sehat itu seperti apa. Mari kita lihat. Apa itu konflik? Kita mulai dengan yang pertama sekali. Simpel, apa itu konflik? Konflik saya artikan adalah pertentangan, benturan yang terjadi karena ada suatu keinginan atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi dengan kata lain, kalau keinginan atau kebutuhannya itu terpenuhi, maka konflik itu tidak terjadi. Ya. Nah, kalau kita bicara soal pernikahan, ini adalah persatuan antara 2 orang yang berbeda. Mari kita lihat dalam Alkitab, ya. Kita akan membaca, saya minta satu orang bacakan Kejadian pasal 2, ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Betul. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, ini adalah bicara tentang pasangan yang pertama yang ada di muka bumi ini, Adam dan Hawa. Saya rasa dalam bacaan tadi itu kita bisa menemukan beberapa hal yang bisa menolong kita untuk memahami prinsip-prinsip dasar perkawinan.
Iya, tadi bacaan kita dimulai dengan suatu pernyataan yang sangat amat dalam sekali. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, seperti yang saya pernah bagikan di sini, pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat amat dalam. Kenapa sangat amat dalam? Karena di pasal 1 itu muncul berulang-ulang satu frase, satu kalimat. Tuhan Allah melihat bahwa semua yang dia buat itu adalah baik. Baik. Ya. Itu muncul baik, 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 mencapai puncaknya pada ayat yang ke-30. Ya. Di mana di sana dikatakan, Tuhan maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi baik, 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 amat baik. Dan tiba-tiba dalam rangkaian baik, 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 amat baik itu, tiba-tiba muncul kata tidak baik. Tidak baik. Iya, tidak baik ini muncul bukan ketika dosa ada. Dosa belum ada nih. Dosa baru ada pasal 3 kan? Ini baru pasal 2. Jadi rupanya sebelum adanya dosa ada sesuatu yang tidak baik. Di taman yang luar biasa ini. Yang tidak baik apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang Diri saja. Nah, di sini kita menemukan sesuatu yang penting. Apa itu? Itu bahwa rupanya yang punya ide supaya orang kawin itu bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan Allah. Ya kan? Jadi jangan malu kalau kepengen kawin. Ya enggak? Ya. Jangan temannya kok temannya pengen kawin yang diketawain. Itu kehendak Tuhan soalnya. Ya, Tuhan Allah itu berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, lalu kemudian diambillah suatu keputusan. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu kemudian dipanggillah si pria ini. Nah, perhatikan ya, si pria ini lagi ngapain? Ketika muncul keputusan ini, dia lagi ngapain? Simple, dia lagi kerja. Ya toh, ayat 15. Ya. 15 kan berkata, ya, bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan melihara taman itu. Dia lagi sibuk kerja. Saking sibuk kerjanya sampai lupa kawin. Dia merasa dia nggak butuh kawin. Nah, nggak tahu ada nggak yang kayak gitu tuh. Saking sibuknya pelayanannya merasa saya tidak usah kawin. Ada. Ada ya? Ada, Pak. Ada. Adalah kayak gitulah ya, tak? Ya. Nah, begini. Jadi dia dipanggil, suruh berhenti kerja. Ya. Suruh berhenti kerja, suruh duduk sebentar, binatang suruh lewat semua, dan dia suruh, kata Alkitab, dia disuruh menamai binatang-binatang itu. Ya. Menurut para ahli teologi, itu menunjukkan posisi manusia di atas binatang dari segi penamaan. Karena yang di atas kasih nama sama yang di bawah, otomatis. Kan kita yang dikasih nama sama orang tua kita. Sekalipun anak zaman sekarang suka ngasih nama sama orang tua. Ya. Uno, itu kan gitu. Telat gitu. Jadi katanya ini adalah menunjukkan posisi manusia di atas binatang. Tetapi kalau kita melihatnya, membaca Alkitab dari sudut pandang keluarga, kita menemukan bahwa ini sebenarnya adalah arena mencari jodoh. Ya. Karena si manusia ini disuruh liatin itu semua, binatang yang lewat, dikasih nama semua. Tapi ayat 20 itu memberi kepada kita kuncinya. Ayat 20 bagian belakang itu, tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Rupanya dia disuruh melihat-lihat itu supaya dia ngecek, ada nggak yang kamu suka? Dari antara monyet, antara gajah, dari jerapah, dari ini semua buaya gitu, kamu suka nggak? Tapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong sepadan dengan dia. Lalu kemudian dia tidur, diciptakanlah Hawa. Dia pertama kali Hawa dia mengatakan, ini yang saya mau. Nah, jadi di sini kita temukan satu hal yang penting, bahwa si pria itu akhirnya sadar dia sendirian. Semula dia nggak sadar, sibuk kerja. Tiba-tiba dia merasa, istilah kerennya ini lonely. Tiba-tiba dia merasa, aduh aku butuh seorang pendamping. Jadi
rasa kesepian itu datang bukan dari mana-mana, tapi dari Tuhan. Dia menciptakan kekosongan tersebut dalam jiwa Adam supaya dia akhirnya sadar dia perlu seseorang. Ya. Nah, jadi demikianlah akhirnya terjadilah pernikahan tersebut. Tapi saya mau ajak kita perhatikan ayat 18 pada satu kata yang penting, yaitu kata sepadan. Aku akan menciptakan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, sepadan itu artinya apa? Kalau dibilang, wah ini sama ini sepadan. Sepadan itu artinya apa? Menurut kalian sepadan itu artinya apa sih? Setara, cocok. Cocok kan? Iya, cocok. Cocok itu artinya tidak sama. Betul nggak? Ya, Benar ya? benar. Benar. Cocok itu artinya nggak sama. Maka kalau sekarang kita melihat dalam bahasa Ibraninya, kita temukan sesuatu yang penting. Dalam Ibraninya ini, Oke. Dalam Ibraninya ini, kata sepadan itu adalah dari akar katanya itu neget. Neget. Ya. Neget itu artinya apa? Neget itu artinya Berlawanan. bertolak belakang, tapi pas alias cocok. Maka kata yang benar adalah cocok. Oke? Cocok. Cocok itu begini, ya. Cocok itu adalah begini ketemu begini. Itu namanya cocok. Ya, Pak. Kalau begini ketemu begini memang sama sih, tapi nggak cocok. Ya. Cocok itu begini, ya. Ya. Jadi Adam itu mengalami perjalanan panjang untuk menemukan jodoh. Muter-muter tuh, ya. Muter-muter, nyari-nyari aja, nah, ketemulah yang satu ini, ya. Ini adalah kalau kita lihat sebenarnya Tuhan Allah itu bisa begini loh. Dia bilang gini, wah tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya sepadan dengan dia. Dia bisa langsung bikinin si Adam itu, ya, supaya tidur langsung ke pasangan. Tapi enggak, ini dibuat muter dulu. Muter dulu, tujuan muter itu menurut saya adalah supaya seseorang menyadari bahwa apa yang dia dapat itu adalah saat itu yang terbaik buat dia, ya, hasil dari suatu pencarian, ya. Jadi begini, saya mau tanya ya, kalian di sini ini berapa yang sudah pernah pacaran? Semua lah ya, semua, oke. Berapa yang punya pacar lebih dari satu? Pernah pacaran lebih dari satu kali maksud saya? Oke. Berapa yang lebih dari 2 kali? Sip, mantap. Berapa yang lebih dari 3 kali? Berapa yang lebih dari 5 kali? Berapa yang 10 kali? Oke. Begini ya. Oke. Pacarannya ini kan banyak nih. Oke. Gimana ya nanti kalau umpama menikah, terus ketemu lagi sama mantan? Gagal move on, Pak. Gagal move on ya. Saya ini case yang paling banyak saya tangani dalam konseling adalah perselingkuhan. Itu paling banyak itu. Ngomong-ngomong Pak Sugirno, saya dengar katanya kemarin anniversary yang ke-28 ya Pak. Selamat ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Yo adik-adik supaya tahu itu Pak Sugirno barusan merayakan ke-28 itu apa anniversary. Iya, karena anugerah Tuhan saja 28 tahun. Ya, karena anugerah Tuhan saja. Nah, begini. Saya nangani kasus-kasus perselingkuhan. Dan salah satu pemicunya saya temukan ada namanya reuni. Karena waktu reuni ketemu lagi tuh
mantannya di SMA itu. Nah, jadi adalah penting seseorang itu ketika menemukan jodohnya untuk berkata begini, yang saya punya sekarang ini adalah yang terbaik. Adam itu muter-muter, akhirnya ketemu yang terbaik. Ya. Nah, adalah penting orang kalau kawin itu mesti bisa mengatakan yang saya dapat sekarang ini adalah yang terbaik. Ya. Yang terbaik itu bukan yang tercantik, bukan. Yang terbaik itu bukan yang apa terkaya, Ganteng, terapa lagi itu terseksi, terseksi, tertinggi, terlangsing, terganteng, terputih, bukan. Iya toh, bukan semua itu bukan. terkurus. Jadi saya suka bilang sama orang kadang-kadang takut istri saya marah. Saya bilang istri saya itu bukan yang tercantik di dunia. Yang tercantik itu namanya Miss Universe. Oke. Istri saya bukan yang tercantik. Istri saya itu bukan yang terseksi. Bukan. Istri saya bukan yang termulus. Istri saya bukan semua kecuali satu dia. Iya, apa itu? Terbaik buat saya. Saya. Yang Amin. terbaik buat saya berarti bukan terbaik buat orang lain. Ya, Kan begitu toh? iya Pak. Jadi begini, jangan orang kawin itu punya pikiran gini, aduh yang saya dapat ini adalah KW5 istilahnya ya. Ini aduh, sebenarnya beneran itu adalah teman saya di SMA itu tuh. Kalau orang mikir kayak gitu orang nggak pernah bahagia. Jadi orang mesti ambil suatu keputusan dalam rumah tangganya, yang saya dapat ini adalah yang terbaik. Ya. Tapi ketika saya ngomong pasangan saya ini yang terbaik, ya bukan mantan saya di SMA dulu. Ketika saya ngomong gitu, saya itu juga mengakui pada saat yang sama, saya tidak mengidolakan pasangan saya sampai terlalu tinggi, tapi saya juga menyadari bahwa dia adalah seorang yang punya kelebihan dan kekurangan. Jadi ketika saya mengatakan pasangan saya ini adalah yang terbaik buat saya sedang mengatakan bahwa saya menerima pasangan saya. Ya. Penerimaan ini penting karena semua manusia itu nggak pengen ditolak. Semua manusia pengen diterima. Tapi Pak, masa ada orang kawin tapi tidak menerima Kekurangan. Iya, ada banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Tentu ya, tolong dipahami ya. Saya Ya, bicara Pak. menerima kekurangan, bukan menerima dosa. Iya Pak. Ini dua hal ini mesti dibedain nih. Ya. Dosa itu kita nggak terima, itu namanya kompromi. Tapi kalau kekurangan, ya harus. Contoh kekurangan itu apa sih? Ada contoh nggak? Apa sih kekurangan orang? Contoh? Cerewet, Cerewet. Iya, cerewet itu namanya kekurangan. Bukan dosa. dominan, pelit, Pelit. Ya toh? Kayak gitulah. emosi. Ya. Ini berarti belum kawin ya? Ya, Apa namanya ini yang bicara ini? ada yang udah kawin Satu yang udah kawin. Ya tadi, belakang. tapi kamu sendiri sudah kawin belum? Belum. Belum. Makanya contohnya tadi yang kayak gitu. Kalau orang udah kawin contohnya beda. Ya. Kekurangannya apa? Suka lempar baju sembarangan. Nah itu yang orang sudah kawin contohnya. Ya. Contohnya itu apa? Orangnya itu Pak gosok giginya tidak teratur. Contohnya apa? Orangnya suka ngupil. Habis ngupil gini. Habis gini. Oh Tuhan Yesus, ternyata dia jorok. Nah itu adalah contoh orang yang sudah kawin baru tahu. Kalau belum kawin belum tahu. Nah, jadi menerima kekurangan itu adalah bagian penting dari suatu rumah tangga. Jadi saya terima istri saya apa adanya, dengan segala kelebihannya, dengan segala kekurangannya, termasuk kekurangan yang menjengkelkan sekali buat saya. Menurut kalian ada nggak dalam rumah tangga kekurangan pasangan kita yang menjengkelkan sekali? Ada. Ada, bagus ya. Sudah tahu ini ya, jadi sudah siap ya. Oke, jangan kaget. Amin. Kalian tahu nggak berapa tahun saya pacaran sama istri saya? 9 tahun. 9 tahun kan, udah saya kasih tahu. Ya. Setelah 9 tahun pun masih kaget-kaget waktu kawin. Kaget, tuh. Kok dia kayak gitu ya? Sudah kawin, pacaran 9 tahun. Masih kayak gitu. Masih kaget-kaget juga, apalagi yang baru 3 bulan. Ya, ketemu 3 bulan di Facebook lagi, langsung kawin.
Datang ke saya, Pak, mau kawin. Oh ya? Mana orangnya? Ada di luar kota, Pak. Oh gitu. Oke. Udah ketemu berapa lama, Pak? 3 bulan, Pak. Di mana? Di Facebook. Oh, kawin, saya bilang. Saya tidak mau menikahkan. Saya bilang, tahun depan, setahun lagi, baru datang cari saya. Baru saya akan pertimbangkan buat kawinkan. Wah, nggak bisa, Pak. Kenapa? Nggak bisa. Sudah cinta, Pak. Sudah cinta. Oke, iya, Pak. Dan sudah atur semua, Pak. Sudah atur, baru cari pendeta. Anak saya kasih tahu. Jangan jatuh cinta dulu, baru kasih tahu papa. Kasih tahu papa dulu, baru jatuh cinta. Jatuh cinta itu bisa diatur, saya bilang. Ya, toh? Papa lihat cocok apa semua, baru jalan. Baru kamu jatuhin diri kamu. Plek. Jatuh cinta. Sebelum itu jangan jatuh cinta. Nah, ya udah akhirnya cuma ketemu, nggak ketemu 3 bulan, ketemu cuma 2 kali, kawin. Ya cuma setengah tahun bertahannya, ya hancur. Nah, jadi demikianlah kita ini belajar untuk menerima kekurangan pasangan kita, ya. Nah, sekarang kita kembali ke kata penting ini, cocok, oke, atau sepadan. Ya. Sepadan itu artinya begini. Masing-masing orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Saya kasih contoh. Saya dan istri saya itu sepadan. Ya, sepadannya itu kayak apa? Saya kasih contoh ceritanya ya, begini. Saya itu suka sekali membaca buku. Ya, hobi saya itu membaca. Saya mesti baca. Waktu di kamar mandi saya mesti baca. Waktu saya makan di meja makan, saya makan sambil baca buku. Ya, saya di mobil baca buku. Saya di mana-mana menjelang tidur baca buku. Istri saya kalau baca buku sakit kepalanya. Sakit beneran karena dia ada kena dulu itu meningitis ya. Jadi sakit kepalanya itu kalau baca terlalu lama ya. Nah, saya baca buku. Jadi saya baca di sofa, buku saya taruh di sofa. Saya baca di kamar mandi, buku saya taruh di kamar mandi. Saya baca di mobil, buku saya taruh di mobil. Nah, saya menikah dengan seorang wanita yang sangat amat rapi, super rapi. Sementara saya berantakannya bukan main. Saya tiap kali selesai baca buku, saya taruh di mana gitu. Nanti saya balik lagi, bukunya udah hilang. Kemana? Udah di rak buku. Bagi istri saya, buku tempatnya bukan di sofa, tapi di rak buku. Bagi saya, buku tempatnya di tempat di mana saya baca terakhir. Ya. Nah, demikianlah istri saya ambil buku saya, dia taruh. Nanti saya tanya, bukuku di mana? Dia bilang begini, yang mana ya? Yang judulnya ini. Dia nanya warnanya apa? Aduh, bagaimana sih? Nanya warna lagi. Ukurannya seberapa gede? Karena dia mesti nyari lagi. Lama-lama. Sama satu lagi. Saya ini kalau ngambil baju di lemari, saya ngambil satu yang berantakan 10. Karena bajunya itu numpuk kayak gini. Saya ambil paling bawah, saya main tarik aja. Begitu saya tarik, yang lain itu ke belakang sana, hancur. Oke, terus saya buka. Wah, salah. Suruh kerumus, lempar ke dalam lemari, Pak, tambah hancur lagi. Oke, itu saya. Ya, istri saya rapiin lagi semua, satu-satu dia susun lagi jadi rapi lagi karena orangnya rapi tadi itu. Ya. Dan dia lakukan semua itu tanpa ngomong. Nggak ada keluar satu patah kata pun protes, komplain. Nggak. Diam dia lakukan itu semua. Lama-lama, saya ini baca buku, mau lempar ke sofa lagi, saya mikir. Saya taruh di sini, tadi taruh lagi di lemari buku. Mending saya yang taruh aja. Demikianlah saya lama-lama jadi tambah rapi. Gara-gara istri saya. Mau ambil baju, mau berantakin lagi, mikir juga tuh. Ntar dia juga yang beresin, kasihan juga sih. Jadi akhirnya saya angkat itu semua, lalu kemudian baru saya tarik, saya taruh lagi, rapi semua. Istri saya itu, orangnya itu tepat waktu. Ya, saya orangnya waktunya yang tepat mana aja. Ya, jadi kalau saya mau berangkat, kita mau ada acara jam 10, istri saya jam 9 udah ngomong, kita jalan sekarang. Saya bilang nggak usah, tunggu sampai setengah 10 aja. Kata istri saya, nanti jalan macet. Saya bilang, jalan nggak macet, daerah itu kan saya juga sebulan sekali ke situ. Tapi tiap kali istri saya kalau ngomong, mending kamu berangkat awal. Saya temukan kalau saya nggak
dengerin dia ngomong. Sampai sana jalannya macet bener. Ya. Jadi kalau dia ngomong berangkat sekarang, mending saya berangkat aja deh. Ya. Tapi jadi istri saya membuat saya yang semula berantakan jadi rapi. Karena istri saya yang adalah orang yang suka telat dan mepet, sekarang lumayan tepat waktu. Tapi istri saya punya satu kelemahan. Orangnya itu kaku. Hidup itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau keganggu dikit, dia sakit kepala. Bagi saya, hidup adalah 1, 5, 2, 5, 4, 3, 1, 2. Nggak apa-apa, nggak harus urut. Saya bilang sama istri saya, pembantu kita kalau pintar sudah jadi sekretaris di kantor. Jadi kalau dia agak kurang-kurang ngerti, kamu ini lulusan 2 perguruan tinggi. Kita punya pembantu di rumah ini nggak lulus SD, saya bilang. Kamu harap dia sampai ngerti pandangan kamu gimana? Barangkali agak terlalu ketinggian. Jadi demikianlah saya menolong istri saya untuk tidak terlalu stres dalam hidup ini. Hidup ini adalah hidup yang dijalani dengan ucapan syukur. Saya menolong istri saya supaya dia terlalu bisa hadapi hidup ini dengan lebih kuat. Itu yang namanya sepadan. Cocok. Kekurangan saya ditutupi oleh kelebihan istri saya. Kekurangan istri saya ditutupi oleh kelebihan saya. Ya. Jadi demikianlah. Oke. Negat itu beda, tapi cocok. Nah, bukan berarti sekarang cari jodoh mesti yang jauh, ya toh? Wah, saya sekarang di Singkawang nih. Saya cari jodoh dari Papua aja, bukan begitu. Oke, ya. Jangan cari yang benar. Aku mesti cari yang beda nih, ya toh? Aku putih cari yang hitam, aku hitam cari yang putih, bukan begitu. Cocok. Nah, satu komponen paling penting adalah begitu. Katakanlah ada orang dari rumahnya tetanggaan sebelahan. Dari kecil main bareng. TK bareng. SD, SMP, SMA, kuliah bareng terus. Duduk satu kursi lagi. Oke, ya. Semuanya bareng-barengan terus, ya. Sama. Tetap aja ketika kawin ada yang beda. Bedanya apa? Satu laki, satu perempuan. Ya. Jadi jangan sampai Adam kawin sama Hasan, oke? Itu tidak sepadan, oke? Ya. Jadi satu pria, satu wanita. Itu dasarnya yang paling penting. Jadi orang boleh kawin dalam ada banyak perbedaan. Orang bisa beda sekolah, orang bisa beda sifat, orang bisa beda karakter, orang bisa beda ekonomi, orang bisa beda banyak sekali. Ya, banyak sekali bisa perbedaan. Tapi kalaupun umpama semuanya sama, tetap aja satu. Yaitu apa? Mereka itu mesti beda dalam satu hal ini, satu pria, satu wanita. Ya. Nah, jadi tapi begini, ada satu hal yang ingin saya tekankan di sini, yaitu bahwa perbedaan-perbedaan dalam rumah tangga. Contoh rumah tangga saya orang Pontianak, kawin sama orang Kupang. Ya. Saya punya saudara 6, istri saya saudaranya 15. Ya. 15-nya pun luar biasa. 1 sampai 7 laki semua, 8 sampai 15 perempuan semua. Itu bisa ngurut bagus kayak gitu. Laki-laki tiba-tiba stop, perempuan semua. Ya. Nah, jadi kita ini punya perbedaan dari segi cara bicara. Orang Indonesia Timur itu bicaranya beda, ya. Dari segi kebiasaan, saya beda dengan istri saya dari segi karakter, saya beda dengan istri saya dari segi pola pikir, kami punya banyak beda sekali, ya. Jadi kalau ditanya bagaimana bisa bertahan sampai 28 tahun lamanya, ya. Ini menurut saya salah satunya adalah dalam hal penanganan konflik. Begini, perbedaan-perbedaan, oke, dalam suami istri itu bisa adalah penting karena itu menjadi harmoni, ya.
Laki kawin sama laki itu bukan harmoni. Perempuan kawin sama perempuan bukan harmoni. Pria kawin sama wanita itu namanya harmoni. Ya, karena beda. Ya. Tapi perbedaan-perbedaan itu ada potensi konflik. Karena kita beda. Ya. Maka kita sekarang ini bicara penyelesaian konflik ini. Ini adalah pelajaran-pelajaran yang saya pelajari dan saya dapatkan melalui konseling, tapi juga melalui rumah tangga saya. Oke. Nah, mari kita lanjut ke slide saya ya. Oke. Oke, berbagai tingkat konflik. Konflik itu ada macam-macam level. Konflik yang pertama adalah yang namanya beda pendapat. Ya, kalau beda pendapat nggak selesai, itu menjadi adu pendapat. Ya, adu pendapat kalau nggak selesai itu menjadi perbantahan. Kalau perbantahan nggak selesai, dia menjadi pertengkaran. Pertengkaran dilanjutkan bisa terjadi kekerasan. Saya jelaskan apa yang saya maksud. Oke, beda pendapat, adu pendapat, perbantahan, pertengkaran, kekerasan. Oke, mari kita bicara. Yang pertama, beda pendapat. Menurut kalian, ini cover Alkitab saya ini bagus nggak? Bagus. Bagus. Menurut saya nggak bagus. Nah, itu namanya beda pendapat. Pendapat. Kamu bilang bagus, aku bilang tidak bagus. Bagus. Oke. Kalau beda pendapat nggak selesai, naik ke level kedua, adu pendapat. Tolong jelasin sama saya, kenapa kamu bilang ini bagus? Ada motifnya. Ada motifnya. Terus? Warnanya. Ada warnanya. Oke. Saya bilang nggak bagus. Kenapa? Karena menurut saya motifnya ini jelek. Oke. Terlalu kaku. Warnanya juga menurut saya kurang cerah. Kira-kira gitulah. Oke, beda pendapat. Oke, beda pendapat itu begini. Oke. Kamu jelasin kenapa kamu punya pendapat itu. Tolong jelasin. Habis kamu ngomong, saya jelasin. Oke, itu namanya adu pendapat. Argumentasi. Oke. Nah, perhatikan begini. Level ketiga adalah perbantahan. Oke. Bedanya apa? Orang adu pendapat, orang argumentasi sama perbantahan. Bedanya begini. Dalam adu pendapat, kamu ngomong pendapat kamu, saya ngomong pendapat saya. Tujuannya adalah mencari tahu siapa yang benar. Ternyata kamu benar. Setelah saya lihat lagi, oh ini bagus. Maka saya bilang, oh ya kamu yang benar. Selesai. Adu pendapat adalah mencari tahu siapa yang benar. Perbantahan adalah saya harus benar. Nah, itu bedanya. Jadi saya nggak akan terima. Saya akan mati-matian bantah-bantah. Pada perbantahan itu orang sudah nggak mikir bahwa kamu mungkin benar. Dalam perbantahan, saya akan buktikan bahwa saya yang benar. Itu namanya perbantahan. Oke? Perbantahan nggak selesai, lanjut ke pertengkaran. Pertengkaran itu bicara apa? Saya udah nggak tahu. Tadi kita ributnya apa? Udah nggak tahu lagi soal ini. Udah nggak jelas. Kenapa? Soalnya dalam pertengkaran, yang utama itu bukan lagi saya mesti benar. Dalam pertengkaran, yang penting adalah saya menyakiti kamu. Ya, jadi ada beda ya. Beda pendapat, adu pendapat, perbantahan, pertengkaran. Dilanjutkan kekerasan. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya kalian nih. Beda pendapat boleh nggak? Boleh. Yakin nih? Yakin. Pasangan saya nggak setuju sama saya, boleh ya? Nggak boleh. Hah? Boleh apa nggak boleh nih? Boleh, Pak. Boleh. Itulah. Ya toh? Karena yang menurut kita baik belum tentu baik di pandangan dia, Pak. Nah, itu benar. Oke, ini penting. Yaitu bahwa saya tidak selalu benar. Makanya beda pendapat boleh nggak? Boleh. Adu pendapat. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Kita pengen tahu siapa yang benar. Tolong jelasin kenapa kamu bisa anggap ini bagus. Kok saya lihatnya nggak bagus.
Oke, boleh. Oke. Nah, perbantahan boleh nggak? Nggak boleh. Oke, nah, jadi jelas ya begini. Adalah penting kita memahami begini. Oke. Saya tunjukkan lagi slide saya. Adalah penting, adik-adik sekalian, kita memahami begini. Dalam soal konflik ini, yang penting adalah bahwa kita harus tahu kita ini berhentinya di mana nih. Kan saya bilang tadi, dari beda pendapat, adu pendapat, naik lagi perbantahan, naik lagi pertengkaran, naik lagi kekerasan. Jadi kalau sebenarnya asal kita tahu mesti berhenti di mana, konflik itu nggak akan jadi jauh sebenarnya, ya. Konflik itu tidaklah selalu berarti pernikahan dalam krisis, ya. Bukan selalu, artinya bisa saja, tapi tidak selalu. Konflik itu tidak selalu berarti salah pilih pasangan. Bisa nggak? Bisa jadi, tapi tidak selalu. Konflik itu bukan berarti Tuhan tidak berkenan atas pernikahanmu. Ya, konflik akan selalu ada dalam pernikahan. Selama yang menikah itu satu pria satu wanita, selalu akan ada yang namanya beda pendapat. Ya, konflik bisa bermanfaat. Ya. Pertanda ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Konflik adalah alat Tuhan untuk membentuk kita. Konflik adalah cermin diri kita. Reaksi kita terhadap konflik membukakan siapa diri kita sebenarnya. Ya. Jadi saya tahu diri saya itu seperti apa, dari mana? Yaitu ketika saya dalam konflik. Ketahuan saya siapa diri saya yang sebenarnya. Ya. Saya kasih contoh begini ya. Saya ini sama istri saya ada konflik. Ya. Nah, ketika kami konflik itu, istri saya bilang begini sama saya, kamu ini ya cuma manis sabar sama orang gereja, sama aku enggak. Saya jawabnya begini, siapa bilang begitu? Ya kan udah ketahuan tuh. Siapa bilang begitu? Tahu-tahu telepon bunyi. Telepon bunyi dulu di rumah saya di Sunter, nggak ada handphone, telepon rumah biasa. Jadi saya angkat. Terus saya angkat, orang gereja rupanya. Langsung saya begini, halo, shalom, puji Tuhan. Oh iya, lagi ngobrol sama Aileen. Istri saya begini sama saya. Tuh. Tuh, begitulah saudara sekalian. Saya baru sadar. Sebenarnya gara-gara konflik itu, saya sebenarnya nggak sabar-sabar amat. Saya cuma sabar. Kalau di depan orang di luar rumah, saya sabar banget. Di rumah saya nggak sabar. Konflik itu membukakan siapa diri kita sebenarnya. Cuma masalahnya, kita ini nggak suka dibukain siapa diri kita sebenarnya. Maka kita susah terima teguran dari orang. Jadi konflik itu ada gunanya nggak? Ada, asal konflik diselesaikan. Ya, asal selesai nih. Kalau nggak selesai itu yang bahaya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana caranya. Oke, mari kita perhatikan baca Amsal pasal 17 ayat yang pertama. Kita sudah pernah baca ini ya. Amsal 17 ayat 1, perbandingan yang saya bahas 3 minggu lalu. Coba satu orang bacakan Amsal 17 ayat 1. Amsal 17 ayat 1. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Oke, simple ya. Kalau kita disuruh pilih antara rumah tangga kita punya duit banyak tapi terjadi terus perbantahan, bandingkan dengan rumah tangga ekonomi pas-pasan tapi ada ketentraman, pilihlah yang rumah tangganya itu sekalipun keuangannya terbatas tapi mendingan ada damai dalam rumah tangga. Oke. Jadi di sini kita dikasih tahu kita nggak pilih perbantahan. Tapi coba sekarang baca ayat 14. Pasal yang sama. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Oke.
Ya, nah sekarang lebih jelas ya. Begini. Beda pendapat, adu pendapat, perbantahan, pertengkaran. Oke. Kata Amsal ini, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Adik-adik tahu jalan air ya. Ini ada parit nih, parit lah istilahnya itu ya, parit atau kali atau apa gitu. Nah, kemudian kita bikin dia itu seperti kita tahan ya. Oke, jadi airnya ke sini terus, kita tahan terus bikin bendungan mini. Ya. Kalau ini penahannya kita angkat, maka ini seperti air bah pure seperti demikian. Itu namanya membuka jalan air. Ya. Jadi dengan kata lain, begitu airnya itu pure begitu, kerusakannya itu kemana-mana. Jadi maksud daripada Amsal adalah begini, oke? Kamu kalau mulai bertengkar nih, kamu tidak akan pernah tahu kerusakannya itu seperti apa. Karena itu sebenarnya membuka jalan air, pure semua akan dia seret. Jadi orang memulai pertengkaran perlu sadar nih, dia mulai bertengkar pada hal-hal yang sifatnya kecil. Tapi kalau dia bertengkar di situ, itu akan sampai kemana-mana. Ya. Nah, jadi usulnya gimana nih supaya nggak terjadi keributan besar ini? Usul daripada Amsal adalah undurlah sebelum perbantahan mulai. Jadi benar tadi ya. Beda pendapat boleh nggak? Boleh. Adu pendapat boleh nggak? Boleh. Tapi perbantahan undurlah sebelum perbantahan dimulai. Begitu kerasa, saya ini pokoknya aku mesti menang. Begitu merasa kayak gitu, undur. Ya. Undur itu artinya apa? Undur itu artinya ngalah. Ngalah aja. Ngalah kayak apa? Saya kasih contoh ya. Ada suami istri lagi jalan nih, ya, lagi di kebun mana gitu. Terus ada binatang bunyi, kuek kuek. Kata istrinya, kok ada ayam di sini? Suaminya bilang, itu kuek kuek, itu bebek. Kata istrinya, enggak, tadi dengar jelas kok itu ayam kok. Tegang nih, tegang. Oke. Nah, jalan terus. Itu binatang bunyi lagi. Kuek, kuek. Kata suaminya, lah itu bebek. Istrinya bilang, enggak, itu tadi jelas ayam. Kata suaminya, bebek. Kata istrinya, ayam, bebek, ayam, bebek, ayam, bebek, ayam. Terus kemudian, nah, oke, itu tadi itu udah mulai tuh. Kemudian muncullah yang satu ini. Dasar telinga atau apa sih itu? Kok bisa dengarnya begitu jauh? Kamu hina saya? Hah? Hina kuping saya? Nah, sekarang tambah panjang kan? Dari soalnya bebek apa ayam, sekarang udah mulai masalah kupingmu itu ngapain? Udah gitu dasar satu keluarga sama aja. Perhatikan, oke sudah jauh sekali. Udah sampai kepada nenek moyangnya. Dasar kamu satu keluarga semua begitu. Nenek moyang kamu semua begitu. Kuping nggak beres. Itu cuma soal bebek apa? Ayam loh. Panjang. Jadi kata suaminya, ya udah ayam lah, udah ayam. Ayam berbunyi bebek lah, ayam badan bebek, pokoknya udah ayam udah urusan selesai. Mundurlah sebelum perbantahan mulai. Ada orang datang ke saya, oke, minta konseling, berantem sama suaminya, oke. Gara-gara begini, nonton ini nih, apa namanya itu TV, oke, dan TV lah. Muncullah itu infotainment tentang selebriti bintang film. Terus istrinya bilang begini, satu bintang film muncul di layar. Hidungnya kok beda ya? Ini pasti operasi plastik nih. Ya. Suami bilang gini, kamu tahu apa? Memang dia Indo. Enggak lah, aku kan nonton dia dari dulu. Dia hidungnya dulu nggak begitu. Hidungnya nggak seperti itu. Hidungnya tuh masih operasi. Suami bilang, kamu makin tahu aja seolah kamu nggak tahu. Daripada demikian lah itu ribut datang ke saya. Minta tolong. Saya bilang, Bapak, Ibu, hidung kita aja nih nggak pantas buat berantem, apalagi hidung orang lain. Jadi yang demikian udahlah dioperasi, kayak nggak operasi, kayak terserah aja. Saya lagi baca koran ya. Terus saya bilang begini, koran Kompas. Saya bilang sama istri saya, saya bilang, ternyata ini ada si ini nih, si X nih. Saya bilang nih,
si X ini ternyata kaya loh, saya bilang duitnya itu ternyata 10 triliun. Saya bilang begitu. Laporan koran. Kata istri saya, ah enggak lah itu. Duitnya enggak 10, paling enggak 20, ada sembunyi di luar negeri lagi. Saya bilang, tapi ini kan Kompas yang bilang 10 triliun. Enggak, 20 triliun. Saudara-saudara sekalian, sama istri saya ribut gara-gara duitnya orang lain. Jadi ini saya bilang sama istri saya, udah 20 T. Demikianlah, saya juga bangga sih. Dalam waktu tidak sampai 1 menit, saya berhasil menaikkan harta orang dari 10 triliun jadi 20 triliun. Jadi udah 20. Selesai. Duitnya orang, ngapain kita ribut? Ngerti ya? Undurlah sebelum perbantahan dimulai. Undur dalam dua hal. Nomor 1, urusan remeh. Nomor 2, urusan orang lain. Dalam 2 hal ini ngalah aja lah. Ya, urusan remeh itu bebek apa ayam sih? Itu urusan remeh. Oke. Duitnya orang, hidungnya orang, itu urusan orang lain. Enggak usah ribut soal demikian. Ya, oke. Undurlah sebelum perbantahan dimulai. Ya. Nah, bagaimana waktu saya nih? Oke. Waktu saya jalan terus. Oke, begini. Tadi mulainya terlambat, jadi boleh tambah lah. Oke. Saya kayaknya mesti 2 sesi Pak David. Karena saya Iya, nggak apa-apa. penyelesaian konflik. Oke, ini bagian 1 dulu ya. Oke, jadi sekarang ini kita diminta untuk undur sebelum perbantahan dimulai. Nah, sekarang ini saya dalam waktu 5-10 menit saya bicara soal kemarahan ya. Konflik menjadi bermanfaat jika di akhir konflik, dua orang ini bisa membereskan perasaan negatif yang muncul. Perasaan negatif itu seperti marah lah, kemudian kecewa lah, ya, yang seperti demikian, itu bisa dibereskan. Konflik menjadi bermanfaat jika di akhir konflik, keduanya bisa memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi, yang menjadi akar masalahnya. Kalau itu bisa diberesin, itu konflik itu jadi bermanfaat. Ya. Konflik juga menjadi bermanfaat jika keduanya belajar sesuatu tentang diri sendiri dan tentang pasangannya. Oh, saya sekarang tahu kalau sama pasangan saya nih, saya jangan sekali-kali ya ngomongin tentang hidungnya. Contoh ya, saya mesti hindari ini. Saya sekarang tahu bahwa dia paling sensitif soal demikian. Jadi saya belajar tentang pasangan saya. Saya belajar tentang diri saya. Tiba-tiba saya setelah berantem, tiba-tiba saya baru sadar. Oh, rupanya saya ini kalau marah kayak gini. Oke, jadi kita belajar sesuatu. Konflik jadi bermanfaat. Bolehkah orang Kristen marah? Boleh. Boleh ya. Boleh. Efesus 4 ayat 26. Coba satu orang bacakan ya. Efesus 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Efesus ya? Ya, Efesus. Oke. Efesus 6 ayat 26. 4. 26. Salah sebut. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Oke, ya. Jadi kata Rasul Paulus, apabila. Jadi marah itu boleh, yang penting katanya ada satu hal. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Ya. Satu hal ini jangan. Jadi maksudnya adalah kemarahan itu jangan disimpan sampai lama. Kemarahan itu mesti diberesin sebelum matahari terbenam. Maksudnya adalah menurut saya ini penafsiran saya adalah jangan pernah tidur dalam keadaan marah. Ya. Kalau suami istri ada ribut, selesaikan sebelum tidur. Nah, saya sama istri saya ada sepakat tuh, gara-gara saya ngajar gitu, kita sepakat tidak akan pernah tidur dalam keadaan marah.
Jadi ribut seribut apapun juga nggak boleh tidur. Selesai dulu baru boleh tidur. Ya. Gara-gara janji tersebut, kami di awal perkawinan sering sekali jaga malam. Tidurnya pagi. Kenapa? Berantem soalnya nggak selesai. Jam 3, jam 4 baru selesai, baru boleh tidur. Saya ada anugerah Tuhan. Lagi berantem, lagi ribut, saya bisa tidur. Luar biasa itu. Lagi ribut sama istri, saya ketiduran, dibangunin lagi. Bangun, bangun, bangun. Kenapa? Belum selesai. Oh ya, mari kita lanjut lagi. Ya. Bisa lebih ramah, lebih marah lagi kok. Lebih marah lagi. Nah, jadi kami memutuskan dari awal sekali tidak pernah kami ini naik keranjang dalam keadaan marah. Apapun juga masalahnya, kita duduk kita beresin sampai pagi, sampai pagi. Setelah itu selesai beres semua, lega baru kita tidur. Ya, tapi itu di awal perkawinan. Ya, sekarang ini tidak terjadi. Nah, tapi ada poin kedua daripada Efesus yang penting dan ayat 27 dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Sebab kalau orang nyimpen marah, iblis bekerja di situ. Ya. Jadi ketika kita bicara soal menangani kemarahan, adalah penting kita menyadari bahwa oke, boleh marah nggak? Boleh, oke. Tapi jangan mengumbar kemarahan Anda. Coba satu orang baca Amsal 29:11. Amsal 29 ayat 11. Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Oke, jadi mengumbar kemarahan adalah melampiaskan kemarahan ya. Jadi begitu marah dikeluarkan semua, bukannya ditahan. Oke, lanjut. Jangan jadi pemarah atau cepat marah. Amsal 14 ayat 29, satu orang bacakan. Amsal 14 ayat yang ke-29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Oke, jadi jangan cepat marah ya. Yakobus 1 ayat 19. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Oke, jadi boleh marah, tapi jangan melampiaskan kemarahan, jangan jadi pemarah, cepat marah, dikit-dikit marah. Ya, jangan juga simpan kemarahan. Efesus 26 tadi itu, ya. Oke, ya. Nah, bentar ya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kapan kemarahan menjadi masalah? Kapan kita bilang ini sudah pemarah nih? Ya. Ini dia. Kalau terlalu sering muncul kemarahannya, kalau terlalu dalam kemarahannya, kalau berlangsung lama kemarahannya, kalau sudah mengganggu kemarahannya, sudah menjadi agresi. Saya jelaskan apa yang saya maksud. Terlalu sering muncul. Saya terlalu sering marah. Ya. Ya, sekarang pertanyaan ya. Coba jawab. Saya tulis terlalu sering marah. Terlalu sering itu berapa kali dalam seminggu? Atau sehari? Sering. Oke. Tidak terbatas. Oke. Begini, saya tulis kalau terlalu sering muncul. Sering itu berapa kali? Saya ditanya. Jawabannya adalah, Anda sudah tahu sendiri. Saya terlalu sering marah. Semua orang tahu tuh. Yang saya konseling itu. Tahu aja, iya Pak, saya terlalu sering marah. Ya. Dihitung berapa kali? Nggak tahu Pak, pokoknya terlalu sering Pak. Oke, udah jauh tahu, terlalu sering. Ya. Kemudian saya tadi tulis terlalu dalam. Terlalu dalam itu begini, ada beda nggak orang ditipu Rp10.000 sama ditipu Rp100.000.000? Beda. Beda. 10.000 nggak kena ke saya. Nggak apa-apa saya relakan. Tapi 100 juta itu berarti saya punya tabungan hilang. Masa depan saya jadi kacau. Sekolah anak saya terganggu. Itu namanya dalam. Ya, kenanya itu dampaknya itu besar sekali. Jadi kemarahannya menjadi dalam juga. Ya.
Nah, jadi seseorang tuh mestinya bisa sadar bahwa kemarahan saya itu menjadi masalah. Ya, ada orang datang ke saya, dia bilang begini, saya di kantor dikenal sebagai macan betina. Kalau saya datang, orang sekantor sudah bilang, macan sudah masuk kantor. Ya. Terus saya bilang, seperti apa? Begini Pak, saya datang sekarang hari ini Pak, begini, saya ini mukul pembantu Pak. Oke? Terus? Yang bikin saya khawatir sekarang adalah, ternyata anak saya baru umur 6 tahun, sudah juga ikut mukul pembantu. Jadi sudah menular Pak. Saya perlu ditolong nih dalam hal kemarahan saya. Ya, nah itu yang tadi saya tulis sudah menjadi agresi. Kenapa? Sudah mukul orang. Nah, disitulah dia datang mencari pertolongan karena kemarahannya sudah menjadi problem. Ya, nah lanjut, mari kita lihat. Oke, ya sudah mengganggu berlangsung lama menjadi agresi. Ya, saya lompat ini ya. Oke, coba lihat ini. Benda ini, tahu kan? Tahu. Remote control. Oke. Saya kasih tahu begini. Remote control, ya, itu ada tulisan macam-macam. Remote control AC, ya, ada fan-nya, ada macam-macam. Oke. Remote control TV lain lagi tulisannya, ya kan? Yang nggak ada di AC yaitu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Jadi tiap remote itu beda-beda. Dalam hidup manusia, semua orang tuh punya remote control dalam hidupnya. Cuma tulisannya beda. Tulisannya adalah marah, senang, jengkel, kemudian kecewa, kemudian takut. Itu ada itu. Semua kita punya remote control itu. Jadi kalau ditekan tombol senang, kita jadi senang. Tekan tombol marah, kita jadi marah. Problem kita apa? Problem kita adalah remote control kita seringkali dipegang orang lain. Jadi orang lain yang bikin kita marah-marah, tinggal pencet aja, cetat. Saya kasih contoh begini. Oke, ada orang datang ke saya, bilang begini. Saya sudah ke psikiater. Saya sudah ke psikolog. Saya sudah ke pastor. Sekarang saya mau cari konselor aja sama Bapak. Masalahnya apa? Kemarahan. Oke, marahnya seperti apa? Saya mukul, Pak. Mukul siapa? Mukul suami saya. Oh ya? Gitu. Oke, mukul suami. Suami nggak mukul balik. Nggak, Pak. Dia cuma pegang bahu saya, Pak. Dan bilang begini, saya tidak akan pernah pukul perempuan. Itu. Saya ini kan gila, Pak. Kita tinggal di apartemen lantai 20, Pak. Kalau saya waktu itu dia kalap aja, dia lempar saya kan habis saya, Pak. Oke. Nah, lalu kemudian saya bilang begini, oke, Anda pergi ke psikiater, pergi psikolog. Dikasih apa itu? Dikasih bantal, Pak. Oh ya? Bantal untuk apa? Saya udah tahu sih, tapi nanya juga. Bantal untuk apa? Bantal buat dipukul, Pak. Daripada saya pukul suami saya disuruh pukul bantal. Terus saya tanya lagi, berhasil nggak? Saya udah tahu jawabannya, tapi nanya juga, berhasil nggak? Enggak, Pak. Kenapa? Karena tetap lebih enak pukul suami saya daripada pukul bantal, Pak. 2 hari sekali, 3 hari sekali saya pukul dia. Terus saya tanya, kamu mukul dia, pemicunya apa? Begini, Pak. Tiap kali dia hina orang Indonesia, saya pukul dia, Pak. Saya tinju dia, Pak. Sampai biru-biru, Pak. Karena memang badannya ibu ini lumayan keker. Suaminya orang asing. Tiap kali dia bilang orang Indonesia malas, bau, saya pukul dia, Pak. Saya tinju dia. Saya bilang, sekarang saya coba ya. Oke, saya coba. Ini di ruang konseling nih, saya coba. Saya hina orang Indonesia ya. Saya mulai hina. Saya hina orang Indonesia, malas orang Indonesia kayak gini. Terus saya tanya, gimana Bu? Saya mulai marah. Oke, saya lanjut ya. Saya hina lagi, tambah parah hinaan saya. Oke, saya hina lagi. Terus orang Indonesia, gimana Pak? Gimana Bu? Saya bilang perasaannya. Dia bilang gini, kalau Bapak hina sekali lagi, saya tinju Bapak. Di situ saya berhenti karena saya punya hikmat. Oke, saya berhenti. Oke, kita stop.
Begini Ibu, saya bilang. Ibu ini punya remote control, ya. Gede banget tulisan marah di situ. Tiap kali dipencet, Ibu marah. Cara mencetnya gimana? Cukup hina orang Indonesia. Itu udah mencet remote-mu. Ibu ini marah nggak marah? Yang ngatur siapa, saya mau tanya? Dia jawab. Menurut kalian siapa? Suaminya. Nah, suaminya. Jadi suaminya megang remote kontrolnya. Suaminya tiap kali mau bikin dia marah, simple, cukup pencet tombolnya aja, pencet. Cara pencetnya gimana? Orang Indonesia malas, orang Indonesia bau. Itu namanya pencet tombolnya. Akibatnya ibu ini tiap kali marah-marah terus. Suaminya juga orang aneh, saya bilang. Udah tahu istrinya akan pukul, dia masih lakukan juga tuh berbulan-bulan. Oke, saya bilang ibu, begini ya, remote kontrolnya tolong diambil balik. Gimana caranya? Mulai sekarang ibu bilang di dalam hati, saya marah nggak marah bukan karena suami saya. Saya marah nggak marah itu karena keputusan saya aja. Nah, remote controlmu sekarang dipegang ibu sendiri, suami nggak bisa lagi bikin ibu marah. Remote control pegang aja, nggak bisa lah, nggak bisa suami saya bikin saya marah. Remote-nya saya pegang sekarang. Oke, terus dia pulang. Setengah tahun kemudian, dia telepon saya, Pak, bisakah saya ketemu Bapak? Saya bilang, ada apa? Enggak, Pak. Saya minggu lalu pukul suami saya lagi, Pak. Oke. Cuma sekali ya? Iya sih, Pak. Saya bilang, bagus dong. Dulu 2-3 hari sekali pukul suami. Sekarang setengah tahun sekali. Itu namanya kemajuan, saya bilang. Jadi begini, saya bilang. Kalau sampai minggu depan masih pukul lagi, cari saya. Dia nggak cari saya. Karena saya bilang kalau nggak mukul jangan cari saya. Sampai sekarang udah nggak nyari saya lagi. Ya. Nah, jadi demikianlah seorang itu sebenarnya bisa menguasai kemarahan, asal dia jangan biarin orang lain yang bikin dia marah. Saya nggak tahu kalian pernah nggak, karena belum punya anak nggak tahu ya. Anak itu sering kali jadi sasaran. Jangan bikin papa marah, jangan bikin mama sedih. Berarti yang pegang remote-nya siapa? Anaknya. Jadi nggak boleh bilang, jangan bikin saya marah ya. Oh, berarti remote-nya dipegang sama orang itu. Jadi saya putuskan remote saya yang pegang. Saya marah, saya mau kecewa dan sebagainya, itu adalah karena sesuatu yang terjadi dalam diri saya, bukan karena orang lain yang menentukan. Orang yang bisa memicu, orang yang bisa, maksud saya, orang lain itu bisa mencoba, oke, tapi keputusan itu ada di tangan saya. Oke, nah saya punya waktu sudah lewat ini, saya akan selesaikan pas di bagiannya ya. Oke, ya ini sudah sampai ke poin saya yang berikut ya. Oke, baik. Saya selesai di sini, Pak David. Oh, terima kasih Pak Sugirno. Wah, pelajaran yang sangat sangat berguna Ya. dan dibungkus dengan obrolan dan guyonan sehingga adik-adik yang ngantuk nggak jadi ngantuk. Jadi berarti Bapak Sugirno yang pegang kontrol ngantuk Ya. itu. Pegang remote control. Oke, kita berdoa yuk. Silakan. Ya baiklah, mari kita dalam doa. Dan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas tuntunan dan bimbing-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa belajar dengan tenang ya Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah Pak Sukirno ya Tuhan yang telah mengajar kami ya Tuhan. Biarlah setiap pelajaran beliau ya Tuhan bisa kami pergunakan di setiap dimana kami melayani Tuhan, dan juga kami pergunakan untuk kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Doa ini kami tutupkan ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin.